Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang hebat, Ananda yang solih dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian bersama ayah bunda, bersama keluarga di rumah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Nah, guru mau tanya nih, ayo siapa yang belum mandi? Yang sudah mandi, Bu Guru ucapkan terima kasih. Mungkin sudah sarapan juga, sudah siap menerima pembelajaran pagi hari ini ya. Yang belum mandi, mandi dulu dong ya. Biar apa? Biar fresh menerima pembelajaran dengan baik lahir dan batin ya. Nah, tadi Bu Guru sudah mengirimkan lafal Asmaul Husna. Sudah dilafalkan apa belum ya? Yang sudah Bu Guru ucapkan terima kasih. Yang belum nanti dilafalkan. Sudah terlanjur membuka video ya nanti dilafalkan ya. Kenapa kok Bu Guru selalu mengingatkan untuk melafalkan Asmaul Husna? Karena selain kita mendapat pahala, insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali lagi dengan membaca doa belajar bersama-sama. Yuk bersama Bu Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan tambahan doa belajar kalian yang belum paham akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah paham ditambah lagi kepahamannya ya. Sampai Bu Guru salah mengucapkannya. Dulu di kelas 1 sampai anak-anak hafal dengan artinya. Masih ingat kan artinya apa dulu? Terima kasih, semoga kalian sampai nanti hafal artinya, begitu ya. Nah, pembelajaran pagi hari ini coba kita ingat-ingat dulu ya. Sebelum pembelajaran pagi hari ini atau pembelajaran sekarang, kita ingat-ingat dulu kemarin pembelajaran minggu lalu apa saja kemarin ya. Belajar Quran surat An-Nas ya. An-Nas itu apa artinya? Manusia. An-Nas berapa ayat? 6 ayat. An-Nas diturunkan di mana? Di Mekah ya. Semoga masih ingat ya, jangan dilupakan ya. Nanti kalau lupa harus membuka lagi, harus dihafalkan ya. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih dan solihah, kita masuk pada pembelajaran 3. Pembelajaran 3 tentang apa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta. Nah, selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Coba dilihat gambar pertama ini. Ada lautan, gunung, pohon ya, langit. Nah, gambar kedua ada gambar keluarga, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik ya. Kemudian gambar selanjutnya, waduh ini kelincinya siapa nih, cantik sekali nih ya, kelinci yang putih bersih. Nah, dan di sini ada rumput ya. Nah, ini semuanya ini ya sudah kalian lihat di buku juga ada walaupun gambarnya berbeda ya. Selanjutnya, nah
Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami siapa peserta didik kalian, ya. Peserta didik dapat memahami adanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, ya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna Asmaul Husna Al-Khaliq, ya. Nah, selanjutnya, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada, Allah itu ada. Kalian harus yakin bahwa Allah itu ada. Yakin apa tidak? Harus yakin. Kita orang Islam itu harus yakin bahwa Allah itu ada. Buktinya apa kok Allah itu ada? Bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada, yaitu adanya alam semesta beserta isinya. Kalian tidak perlu Allah di mana, Allah seperti apa, tidak perlu. Ketika kalian melihat alam semesta ini beserta isinya, itulah bukti bahwa Allah itu ada. Artinya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa isi alam semesta itu? Nah, yang di langit seperti langit, bulan, matahari, bintang, planet. Nah, itu yang ada di langit. Kemudian yang B, yang ada di bumi, contohnya apa? Manusia, lautan, daratan, gunung, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, semua yang ada di langit dan bumi, tadi yang Bu Guru sebutkan tadi, itu disebut apa? Makhluk. Disebut apa? Makhluk. Jadi semua yang ada di bumi atau di langit atau alam semesta beserta isinya itu disebut makhluk. Baik benda mati maupun hidup itu namanya makhluk. Selanjutnya, tugas manusia dengan adanya ciptaan Allah, apa tugasnya? Apa tugasnya? Kita harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Tidak boleh sembarangan, nanti akan merugikan orang lain, bahkan bisa merugikan diri sendiri. Tidak usah jauh-jauh menjaganya, yang dekat saja. Contohnya, jika kalian punya hewan, punya ayam, punya kucing, punya kelinci, harus dijaga dengan baik dengan cara memberi makan, memberi minum, ya, membuatkan kandang. Nah, itu sudah menjaga namanya, ya. Kemudian punya tanaman bunga, harus disiram, dikasih pupuk. Nah, itu namanya sudah menjaga. Tidak harus jauh-jauh ke mana, ya. Yang dekat dengan kita, bahwa itu ciptaan Allah, maka kita harus menjaganya. Kemudian yang menciptakan semua itu siapa? Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut Al-Khaliq. Kenapa? Karena Al-Khaliq itu adalah Allah Maha Pencipta. Tadi yang diciptakan itu namanya makhluk, yang menciptakan namanya Al-Khaliq, ya. Lanjut. Nah, Allah Maha Pencipta itu ada lagunya. Lagunya seperti menanam jagung, ya. Bu Guru tidak usah melakukan, nanti waktunya kepanjangan. Nanti setelah video pembelajaran Bu Guru kirim lagunya, gitu ya. Nah, ini di buku juga ada, kalian bisa melihat di buku paketnya, yaitu buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, ya. Selanjutnya, nah, dari semua yang Bu Guru sampaikan tadi, kesimpulannya adalah satu, alam semesta beserta isinya adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, semua yang diciptakan Allah itu disebut makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala disebut Al-Khaliq, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pencipta. Kemudian selanjutnya, tugas manusia terhadap ciptaan Allah adalah harus menjaganya dengan
baik. Itu ya harapan Bu Guru. Mumpung kalian masih kecil, belajar dengan baik, dengan giat, dengan rajin, patuh kepada ayah bunda, biar kedepannya kalian menjadi anak-anak yang hebat ya. Nah, setelah tadi Bu Guru udah jelaskan semuanya, nih ada tugas dari Bu Guru. Ayo berlatih, ditulis, dikerjakan di buku agama. Kalau buku agamanya belum ada ya buku agama yang lain, kan 2 kemarin ya. Nih, 1, langit dan bumi beserta isinya adalah ciptaan titik-titik. 2, langit dan bumi beserta isinya disebut titik-titik. 3, Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta disebut titik-titik. 4, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit antara lain apa? Sebutkan 3 saja. 5, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi antara lain apa saja? Tulis 3 saja. 6, dengan adanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tugas manusia adalah apa? Tadi sudah Bu Guru jelaskan. 7, tulislah contoh buatan manusia. 3 ya. A, B, C diisi 1, 2, 3. Contoh buatan manusia itu apa saja? Yang dekat dengan kalian saja, tidak perlu jauh-jauh. Nah, semua sudah Bu Guru sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bu Guru, untuk kalian, untuk kita semua. Allahumma amin. Marilah pembelajaran pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.